Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu motivasi belajar. Jangan lama-lama lagi, yuk kita mulai. Motivasi itu biasa disebut sebagai suatu dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan apa yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Sedangkan tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Motivasi memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu intrinsik, yakni motivasi yang dikarenakan orang tersebut senang dalam melakukannya. Sebagai ilustrasi, seorang siswa membaca sebuah buku karena memang ia ingin mengetahui kisah seorang tokoh, bukan karena tugas sekolahnya. Motivasi memang mendorong terus dan memberi energi pada tingkah laku. Setelah siswa tersebut menamatkan sebuah buku, maka ia akan mencari buku lain untuk memahami tokoh yang lain. Keberhasilan membaca sebuah buku akan menimbulkan keinginan baru untuk membaca buku-buku yang lain. Dalam hal ini, motivasi intrinsik tersebut telah mengarah pada timbulnya motivasi berprestasi. Sifat yang kedua yaitu ekstrinsik, di mana motivasi merupakan dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang ia lakukan. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Motivasi ekstrinsik dapat berubah menjadi motivasi intrinsik, yaitu di mana saat siswa menyadari pentingnya belajar dan ia belajar sungguh-sungguh tanpa disuruh oleh orang lain. Kemudian, motivasi memiliki 2 jenis. Jenis yang pertama adalah motivasi primer. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif dasar yang umumnya berasal dari segi biologis. Manusia adalah makhluk berjasmani sehingga perilakunya terpengaruh oleh insting atau kebutuhan jasmaninya. Insting itu memiliki tujuan dan memerlukan pemuasan. Tingkah laku insting dapat diaktifkan, dimodifikasi, dipicu secara spontan, dan dapat diorganisasikan. Motivasi primer ini kan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, seperti makan, minum, rasa ingin tahu, ingin perasaan aman, dan masih banyak lagi. Motivasi primer ini diperlukan siswa agar untuk meningkatkan belajarnya. Dalam motivasi primer ini, terdapat contoh motivasi karena rasa ingin tahu. Setelah siswa memiliki motivasi rasa ingin tahu, mereka akan menggali lagi potensi lewat belajar. Jenis motivasi yang kedua adalah motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Menurut beberapa ahli, manusia adalah makhluk sosial. Perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologi saja, tetapi juga faktor sosial. Motivasi sekunder memegang peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya, seseorang ingin bekerja dan mendapatkan banyak uang, maka diperlukan skill khusus agar dapat memperoleh uang dari hasil bekerja itu. Dan semuanya akan didapatkan melalui proses belajar. Karena dalam proses belajar terdapat pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sangat diperlukan untuk memenuhi motivasi sekunder ini. Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar yang menimbulkan perubahan sehingga apa yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai.
Motivasi belajar sangat penting dipahami oleh siswa maupun guru. Penguatan motivasi-motivasi belajar berada di tangan para guru atau pendidik dan anggota masyarakat yang lain. Guru sebagai pendidik bertugas memperkuat motivasi belajar selama minimum 9 tahun pada usia wajib belajar. Sedangkan orang tua bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Ulama sebagai pendidik juga bertugas memperkuat motivasi belajar sepanjang hayat. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya yang lain. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, memberikan semangat belajar. Dan yang terakhir, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang bersinambungan. Di sini individu dilatih untuk menggunakan kekuatannya sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhasil. Nah, selain bermanfaat bagi siswa, pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar juga bermanfaat bagi guru atau pendidik. Manfaat itu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran, seperti sebagai penasihat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau sebagai pendidik. Nah, yang terakhir itu, memberi peluang guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis. Motivasi belajar ada di dalam jaringan rekayasa pedagogis guru, yaitu dengan tindakan pembuatan persiapan belajar, pelaksanaan belajar mengajar, maka guru menguatkan motivasi belajar siswa. Hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar pada siswa diantaranya, yang pertama yaitu cita-cita atau aspirasi siswa. Motivasi belajar tampak pada keinginan siswa. Keberhasilan mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat, bahkan di kemudian hari menimbulkan cita-cita dalam kehidupan. Timbulnya cita-cita dibarengi oleh perkembangan akal, moral, kemauan, bahasa, dan nilai-nilai kehidupan. Timbulnya cita-cita juga dibarengi oleh perkembangan kepribadian. Dari segi emansipasi kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan dan kemudian kemauan menjadi cita-cita. Oleh sebab itu, cita-cita akan memperkuat semangat belajar dan mengarahkan perilaku belajar sehingga akan mewujudkan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Yang ketiga yaitu kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, atau marah-marah akan mengganggu perhatian belajarnya. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan mudah menguatkan perhatiannya. Dengan kata lain, kondisi jasmani dan rohani siswa berpengaruh pada motivasi belajar. Yang terakhir yaitu kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, ancaman rekan yang nakal, perkelahian antar siswa akan mengganggu kesungguhan belajar. Oleh karena itu, kondisi lingkungan yang sehat, kerukunan hidup, ketertiban pergaulan perlu dipertinggi mutunya. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah untuk diperkuat.
Sebagai seorang guru, tidak hanya berkewajiban mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, tapi juga harus bisa menjadi motivator belajar untuk siswa. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Siswa tentunya membutuhkan penyemangat belajar selain dari orang tuanya di rumah. Dengan berubahnya kegiatan belajar yang tadinya dilaksanakan dengan tatap muka, lalu berubah menjadi daring, itu menjadi tantangan tersendiri bagi para guru atau pendidik. Adanya pandemi ini menuntut para guru untuk bisa memanfaatkan teknologi secara apik. Buntut dari ketidakcakapan guru dalam menggunakan teknologi untuk belajar dari rumah atau BDR mengakibatkan penurunan keaktifan pada siswa. Dikhawatirkan, penurunan keaktifan siswa tersebut bisa menjadi salah satu indikator motivasi belajar siswa menurun. Oleh karena itu, guru harus bisa mengembangkan cara meningkatkan motivasi belajar pada siswa, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan kualitas guru. Guru menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitas pada dirinya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu, lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologis anak. Hal ini sangat penting demi terwujudnya motivasi belajar siswa yang tinggi. Para guru atau pendidik dapat melakukan peningkatan kualitas mereka dengan mengikuti berbagai macam seperti seminar atau webinar dan sebagainya. Yang kedua yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, pendidik atau guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Di saat masa BDR atau belajar dari rumah seperti ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet. Selain itu, para pendidik dan guru juga sangat dianjurkan menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi siswa. Bisa dengan menggunakan layanan LMS, Learning Management System, yang bisa melayani live teaching atau mengajar secara virtual. Yang ketiga yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru, memang harus pandai dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode pembelajaran ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang telah diterapkan. Para pendidik atau guru dapat menerapkan metode belajar seperti metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi siswa ke dalam beberapa kelompok guna memudahkan siswa dalam memahami materi. Yang keempat yaitu memanfaatkan media belajar. Media belajar yang menarik dan kreatif bisa menjadi daya tarik siswa untuk belajar. Dengan media yang demikian itu, fokus siswa dalam belajar dapat ditingkatkan. Adapun media belajar yang bisa menjadi alternatif untuk menunjang kegiatan belajar siswa bisa seperti berupa video belajar beranimasi, atau film, atau bisa juga seperti modul yang dirangkum ke dalam sebuah aplikasi beranimasi yang dibuat oleh para pendidik atau guru. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pada setiap kegiatan pembelajaran mutlak sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat efektivitas kegiatan belajar tersebut, apa sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang guru atau pendidik berikan.